Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Creator's Life atau kehidupan kreator. Mungkin sedikit banyak di depan gue akan ngebahas tentang kehidupan kreator. Terus di tengah ke akhir gue akan ngebahas tentang film yang berhubungan dengan content creator. Oke, langsung aja kita bahas ke pengalaman gue sebagai content creator. Jadi gue memulai perjalanan gue sebagai content creator itu dari tahun 2016. Berawal dari bikin video di YouTube, terus keterusan sampai 2020 sekarang gue merambah juga ke podcast dan Instagram. Waktu itu awal di 2016 gue cuman ikut-ikutan bikin video aja sih. Dan mulai ngevlog gitu karena kan emang yang lagi rame itu dan banyak banget yang sempat dalam tanda kutip mengkampanyekan kali ya, ayolah jadi kreator gitu-gitu, jadi kreator YouTube, YouTubers dan lain-lain. Terus kebetulan juga gue mendokumentasikan perjalanan, tepatnya perjalanan studi banding gue ke Malaysia dari kampus. Jadi perjalanan itu gue upload di YouTube, abis itu keterusan bikin-bikin konten sampai akhirnya di 2016 akhir gue menemukan apa yang mau gue bahas lebih lanjut dan seterusnya, yaitu otomotif. Lebih tepatnya otomotif roda 2. Nah waktu itu rame sebutannya adalah motovlogger. Disitulah akhirnya gue jadi motovlogger dan membuat konten-konten motovlog. Masuk ke 2017, untungnya network gue makin gede, makin banyak teman, terus makin banyak kesempatan juga. Salah satu kesempatan yang terbesar terjadi di 2017 tuh gue bisa ketemu teman-teman motovloggers besar gitu yang udah pada punya masa atau subscriber banyak, dan ketemu teman-teman blogger otomotif roda 2 yang dulunya gue baca blognya di zaman gue sekolah. Waktu itu gue inget banget pertama kali ketemu ada Mbah Satar dari Indo Biker Max, terus ketemu Waaji TMC Blog, sama ketemu Iwan Banaran. Jadi pada masa sekolah karena gue tertarik dengan roda 2, tiga orang ini adalah bisa dibilang apa ya, dynamic trio. Dynamic trio blogger yang berhasil menginfluence gue dan beberapa temen gue di sekolah untuk update tentang otomotif roda 2 gitu. Waktu itu gue bisa ketemu mereka karena gue diajakin temen gue untuk ikut ke launching salah satu motor dari brand Jepang. Shout out buat Just Fatih. Fatih, terima kasih memberikan kesempatan itu buat gue. Dan di 2017 itu gue mulai sering dipanggil sama Kaskus tentunya untuk jadi narasumber dan sharing tentang jadi konten kreator otomotif. Nah, kenapa gue sering dipanggil Kaskus? Ya tentunya karena gue join komunitas Kaskus juga. Ada Kaskus Motovlogger, gue join sejak 2016. Terus semenjak event-event gue dipercayakan untuk juga mewakili teman-teman Kaskus Motovlogger. Tiap kali harus ngisi event sebagai narasumber yang berhubungan dengan otomotif roda 2 dan konten kreator. Nah, dari hal-hal yang tadi gue sebutin sebenarnya itu cukup exciting ya. Tapi secara angka di subscriber gue itu nggak setinggi itu gitu. Jadi waktu itu gue bahkan belum 1.000, tapi alhamdulillahnya dipercaya untuk ngeliput atau ngisi event sebagai narasumber. Hal-hal kayak gini tuh terjadi bukan tanpa sebab. Karena sejak awal gue punya prinsip yang sampai sekarang gue pegang. Ketika membuat konten itu harus ada dua faktor di dalam konten itu. Antara pilih yang menghibur atau yang informatif. Selama gue berkonten di 2016 sampai 2017, selalu gue membuat minimal informatif. Setiap konten yang ada di YouTube gue itu berbicara tentang tips and trick rata-rata.
Cuman beberapa juga gue coba ngulik-ngulik untuk bikin yang menghibur, tapi kayaknya nggak dapet dan gue merasa lebih mudah untuk bikin konten informatif. Dari reputasi itu gue akhirnya berpegang dengan prinsip itu terus sampai akhirnya di 2018 puncaknya gue diundang oleh Kaskus untuk sharing di acara market Kaskus di daerah Bintaro dan satu panggung sama Mas Kunto Aji. Waktu itu gua ngebahas tentang ya kurang lebihnya kayak kehidupan kreator, apa yang udah dilewatin, apa yang udah dibikin dan mau bikin apa lagi ke depannya. Itu waktu 2018 itu salah satu achievement tertinggi gua lah. Lucunya adalah gua bisa satu panggung dengan Mas Kunto, tapi subscriber gua itu belum nyampe 2000 bahkan. Nah, semenjak itu gue sadar bahwa reputasi dan informasi konten yang dibuat adalah kunci. Sampai sekarang 2020 gue selalu membuat konten dengan minimal ada informasi yang gue bisa sampaikan. Syukur-syukur kalau yang pada dengerin atau pada nonton konten gue itu bisa terhibur ya. Itu bonus lah buat gue. Nah, mungkin tadi itu kurang lebihnya yang enak-enaknya atau gampang-gampangnya. Tapi dibalik itu semua sebenarnya gue menghadapi beberapa tantangan dan kalau dirangkum secara garis besar tantangannya itu kebagi 3. Pertama adalah manajemen waktu, kedua adalah finansial, ketiga adalah reputasi di industri. Nah, gue bahas singkat-singkat aja mungkin untuk kekurangannya dan mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi teman-teman kreator. Yang pertama tadi ada manajemen waktu. Gua membuat konten di 2016 itu gua masih kuliah. Dan kondisinya waktu itu gue bikin konten untuk mengisi waktu kosong. Cuman ketika sudah lulus kuliah, gue kan mesti kerja ya. Dan belum ada duitnya nih konten gue. Ya mau gak mau akhirnya gue kerja sambil ngonten. Jadi sebenarnya gue ini adalah part time content creator. Sambil bekerja, sambil bikin konten, itu nyari waktunya tuh susah banget. Kadang mesti ngakal-ngakalin. Kalau nggak gue tidurnya lebih malam atau gue tidurnya lebih pagi di atas jam 12 malam untuk tetap bisa konsisten bikin konten. Yang kedua, tantangan finansial. Karena gue belum bisa memonetisasi channel gue, jadi gue harus sambil kerja full time. Gue sekarang menjadi salah satu staff di B2B e-commerce Indonesia. Jadi motivasi gua bekerja itu pertama tentunya untuk hidup gua, kedua untuk hobi gua yaitu bikin konten. Kayak gitu. Jadi sampai saat ini gua masih beriringan melakukan kegiatan sebagai konten kreator dan juga sebagai pegawai swasta. Ketiga, terkait dengan reputasi di industri. Sebagai konten kreator yang belum punya angka subscriber yang besar, gua hampir nggak dilirik dengan pihak-pihak penggerak roda industri, khususnya industri digital dan media ya. Ya mau gimana lagi, di situ mungkin juga karena gua belum bisa full time, jadi fokus gua kebagi. Ya disitulah kesulitan gue selama menjadi konten kreator. Semoga bisa membantu kalian ya yang pada baru mau bikin konten. Oke, karena ini adalah podcast tentang movie dan series, jadi gue akan memberikan rekomendasi movie. Movie yang akan gue rekomendasikan atau film yang akan gue rekomendasikan ini judulnya adalah YouTubers. Film Indonesia yang rilis di tahun 2015 dan dipunggawai atau dikerjakan oleh teman-teman YouTubers Indonesia yang mengisahkan tentang kisah nyata para YouTubers Indonesia dalam membuat berbagai video di akunnya. Sejujurnya film ini menurut gua nggak bagus-bagus banget, standar lah. Ya tengah-tengah lah ya, kalau antara 1 sampai 10 di 6 sampai 6,5.
Well, karena ceritanya juga nggak terlalu kompleks, terlalu ringan, dan sejujurnya nggak terlalu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Kayaknya itu cuma terjadi di lingkungan teman-teman YouTubers yang udah dalam tanda kutip duluan bikin dibanding gua yang baru bikin waktu itu di 2016. Karena kan pengalaman mereka pasti lebih dulu ya, dan ekosistemnya juga di beberapa tahun terakhir udah mulai berubah nih untuk YouTube dan YouTubersnya kayak gitu. Tapi so far kalau lu mau nonton pengalaman tentang content creator, bisa lah ambil insight-insight dari film YouTubers gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa follow gue di Instagram @irsan56. DM aja ke gue kalau mau ngasih saran film-film yang harus gue tonton dan harus gue review. Terus mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing atau ngasih resensi film, bisa langsung DM ke gue juga di @irsan56. Segitu aja. Sekian, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.